Shalom anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam bermazmur bersama. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada Mazmur pasal yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama ya. Doa mohon kemenangan bagi Raja untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Anak-anak hebat, ada 10 ayat yang kita baca dari Mazmur pasal yang ke-20. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema doa membawa kemenangan. Satu-satunya sumber kekuatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan saat mengalami kesulitan hidup adalah berdoa. Kalian pernah dengar seorang yang bernama Martin Luther? Ya, dia adalah salah seorang reformator. Dia pernah mengatakan bahwa menjadi orang Kristen tanpa berdoa tidak lebih menjadi seorang yang hidup tanpa bernafas. Waduh, apa kalian pernah membayangkan kalian tidak bernafas? Kita coba ya. Apakah anak-anak kuat menahan nafas 1 menit? Mungkin kuat. 5 menit? Wow. Mungkin ada yang kuat, tapi kebanyakan gak kuat ya. 1 jam. Waduh, tambah gak kuat. 1 hari. Itu sulit. Nah anak-anak, ketika seorang tidak bernafas, itu artinya dilihat dari sisi medis, orang itu dianggap meninggal. Jadi kalau ada orang yang sampai sehari sudah tidak bernafas, ya jangankan sehari ya, mungkin 1-2 jam tidak bernafas, dia dikatakan sudah meninggal. Lalu apa kaitannya dengan kehidupan rohani? Orang yang sudah tidak mau lagi berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan dianggap orang yang sudah bosan bernafas. Dan dia dikatakan mati secara rohani. Daud juga mengakui bahwa doa punya peran penting dalam kehidupannya. Sebab doa bukan hanya menjadi sumber napas hidup, tapi juga menjadi motor penggerak utama bagi umat Tuhan dalam memperoleh perlindungan dan berkat. Daud juga yakin bahwa dalam doa ada kekuatan Allah. Hal itu nampak saat umatnya berada dalam kesesakan. Allah memberi solusi dan meluputkan mereka dari bahaya. Karena itu, Daud tidak ragu-ragu mengajak bangsanya
untuk berseru kepada Tuhan, dan Tuhan bisa ditemui melalui doa. Keyakinan Daud inilah yang memberikan harapan dan sukacita. Dan pada akhirnya harapan dan sukacita itu menjadi kekuatan bagi kehidupan umat Tuhan. Anak-anak hebat, masihkah anak-anak berdoa setiap hari? Bagaimana rasanya kondisi hidup kita saat kita jauh dari Allah dan tidak lagi berdoa? Bertambah baik atau tambah buruk? Karena itu, mari kita bertobat dan bertekad kembali kepada Tuhan supaya kita setia berdoa, karena Tuhan dapat ditemui melalui doa. Dia ada sejauh doa. Mari kita lakukan firman Tuhan, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus